Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode kombinasi atau mixed method. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kita kenal ada suatu pendekatan penelitian kuantitatif, di mana di situ salah satunya adalah pendekatan kuantitatif eksperimen, kemudian yang kedua adalah pendekatan kuantitatif survei. Nah, kita juga sudah mengenal penelitian kualitatif, di mana di situ ada etnografi, kemudian ada grounded theory, ada case study, ada phenomenological, dan narrative research. Di sini kita akan membahas terkait dengan mixed method, di mana mixed method ada dua jenis, sequential dan konkuren. Untuk yang sequential kita kenal explanatory dan exploratory, sedangkan untuk yang konkuren kita kenal triangulation dan embedded. Oleh karena itu kita definisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian kombinasi. Jadi metode penelitian kombinasi adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan antara dua metode, yaitu metode kuantitatif maupun kualitatif. Nah, karena di sini kita tadi tahu bahwa ada dua, sekuensial dan konkuren, maka apa bedanya antara sekuensial dan konkuren? Kalau sekuensial dilaksanakan secara berurutan, jadi kualitatif terlebih dahulu baru kuantitatif, atau kuantitatif terlebih dahulu baru kualitatif. Nah, di sini ada dua macam, yaitu explanatory dan exploratory. Explanatory lebih ke penjelasan-penjelasan, sedangkan exploratory lebih ke menggali secara mendalam terkait dengan tujuan dari penelitian tersebut. Sedangkan untuk yang konkuren, di sini ada triangulation dan juga embedded. Konkuren dilaksanakan secara bersamaan. Triangulation berfungsi sebagai konfirmasi antara kualitatif dan kuantitatif tersebut, sedangkan embedded masing-masing saling melengkapi. Menurut Creswell tahun 2009 menyatakan bahwa mixed method research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research. Jadi definisinya, metode kombinasi adalah suatu pendekatan yang menggabungkan atau menghubungkan antara penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini didukung oleh Donna M. Martins 2010 yang mengatakan bahwa penelitian kombinasi adalah suatu penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi, biasanya untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam satu penelitian tersebut. Research in which the investigator collects and analyzes data, integrates the finding, and draw inference using both qualitative and quantitative approach or method in a single study or program of inquiry. Hence, mixed method can refer to the use of the both qualitative and quantitative method to answer research question in the single study. Tujuannya apa? Creswell 2009 menyatakan bahwa mixed method design is useful when either the quantitative or qualitative approach by itself is inadequate to the best understanding of a research problem, or staying the both qualitative and qualitative research can provide the best understanding. Jadi tujuannya atau berguna ketika metode penelitian kuantitatif atau metode kualitatif itu kalau dikerjakan sendiri-sendiri tidak cukup akurat, sehingga perlu ada kombinasi antara kedua metode tersebut. Atau bisa jadi metode penelitian mixed method atau penelitian kombinasi ini digunakan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam, memperkuat hasil dari yang sudah diperoleh. Jadi misalkan dari kuantitatif diperkuat dengan kualitatif. Demikian juga ketika mendapatkan kualitatif bisa diperkuat dengan data-data kuantitatif. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya tidak bertentangan. Jadi metode kombinasi itu terletak di antara garis kontinuum antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif ke kiri misalkan, terus kualitatif ke kanan, maka mixed method itu berada di tengah. Nah, variannya di sini berdasarkan time order, susunan dari waktunya ada dua ya. Tadi sekuensial dan konkuren dikerjakan bersama, sekuensial dikerjakan secara berurutan.
dibagi menjadi 4 domain, di mana domain yang pertama untuk yang konkuren itu dilaksanakan secara bersama, jadi kualitatif dan kualitatif dilaksanakan bersama-sama, tapi porsinya sama besar, kualitatif sama besar dengan kuantitatif. Sedangkan untuk yang sekuensial dikerjakan kualitatif terlebih dahulu kemudian kuantitatif, atau mungkin kuantitatif terlebih dahulu kemudian kualitatif, tetapi porsinya juga sama besar dan dikerjakan secara berurutan. Kualitatif selesai baru dikerjakan kuantitatif. Untuk domain yang ketiga, di sini ada dominan status, di mana di sini ada kualitatif kemudian ke kuantitatif, kemudian kuantitatif ke kualitatif. Bisa jadi untuk yang kualitatif ke kuantitatif porsinya besar kualitatif di depan, atau justru kuantitatif yang ada di belakang. Demikian juga untuk yang kuantitatif ke kualitatif, kuantitatif yang ada di depan itu lebih besar porsinya, atau mungkin bisa jadi kualitatif yang di belakang lebih besar porsinya. Untuk yang konkuren dikerjakan secara bersama, porsinya kalau yang tadi di domain 1 dikerjakan secara bersama dalam porsi yang sama, sedangkan di domain 4 kualitatif itu dikerjakan lebih besar porsinya meskipun dikerjakan dengan waktu yang bersamaan. Demikian halnya juga untuk yang bawah, di mana di sini kuantitatif dikerjakan lebih besar porsinya dibandingkan kualitatif meskipun dikerjakan secara bersamaan. Nah, dari sini metode kombinasi itu bisa jadi suatu metode yang bertujuan untuk memperluas, memperdalam, menemukan suatu hal yang baru atau menggugurkan teori yang sudah ada. Memperluas itu berarti memperluas teori yang sudah ada. Misalkan dari teori-teori yang sudah kita temukan, kemudian kita perluas dengan hasil data penelitian kita. Atau mungkin bisa memperdalam, menggali lebih jauh dari hasil penelitian atau teori yang sudah ada. Untuk penelitian lanjutan biasanya sampai ke disertasi atau S3 biasanya arahnya ke temuan baru atau menggugurkan. Nah, nanti domain untuk yang skripsi atau tesis biasanya ke memperluas dan memperdalam. Saya beri contoh untuk yang desain sequential explanatory. Di sini kita punya 2 tahap ya. Tahap pertama kita kerjakan kuantitatifnya terlebih dahulu dengan menggunakan statistika, dengan menguji hipotesis dan seterusnya. Sedangkan kualitatif digunakan untuk memperdalam. Contohnya ini data kuantitatif, kita punya data kuantitatif keaktifan dan prestasi siswa. Kemudian untuk kualitatifnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Biasanya dikaji terkait dengan tingkat kehadiran yang sangat tinggi, kemudian aktif dalam merespon pertanyaan ketika penjelasan, kemudian ada tugas yang dikerjakan secara disiplin, dan pengumpulan lembar jawab bisa dikerjakan tepat waktu dan nilainya baik. Jadi kesimpulannya, data kuantitatif ini 88 rata-ratanya didukung dengan data kualitatif. Contoh yang lain, di sini ada data kuantitatif pengaruh kepemimpinan dan budaya kerja terhadap prestasi kerja, misalkan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kita analisis pengaruhnya. Kemudian kita perdalam lagi, oh ternyata dari kualitatif kita lihat di situ kita gali bahwa ketika pimpinan tidak ada, para pegawai tetap bekerja dengan baik, hubungan juga baik, kebiasaan yang sudah baik sehingga tidak perlu diawasi dalam pelaksanaan kerjanya. Dari sini bisa disimpulkan ternyata pengaruh kepemimpinan dan budaya kerja itu punya pengaruh positif terhadap prestasi kerja. Ini contoh judul dari penelitian metode kombinasi dengan model sequential explanatory. Jadi dikerjakan dulu kuantitatifnya, kemudian baru dikerjakan kualitatifnya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.